sama-sama kita bangkit berdiri teman sekalian. Pancen akeh masalah, kadang tekani gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita ademi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita ademi. Sing penting ono Gusti oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Kamu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Dari Tuhan, saat ku masuk ke hadirat Tuhan, kami rindu masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk kami memuji kemuliaan nama-Mu. Persembahan
hidupku. Pulihkan kami untuk besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Kau kami kekudusan semua ikut. Kekudusan Tuhan, kasih-Mu, memulihkan hidupku. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu. Hari Tuhan, kami rindu hadir di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau, kami rindu meninggikan nama-Mu, Allah kami yang dahsyat, yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami. Siapkan hati kami rindu memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Di minggu pertama, ya, minggu pertama untuk kita ada backsoundnya. Terima kasih Bapak Angga sudah ada ngasih backsound ya, memberikan tepuk tangan ya. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan karena hari ini adalah hari di mana kita diberikan sukacita. Mari kita naikkan satu pujian. Hari ini ku rasa bahagia.
sembuh dari diabetes ke prediabetes sampai sekarang sudah bisa terkontrol, semua boleh makan apa aja, nggak ada masalah. Tapi ditemukan satu penyakit cancer, namanya cancer pankreas. Itu sakit banget katanya. Tapi saya berjalan sama dokter suruh istirahat aja, jangan terlalu banyak kerja. Tapi di saat awal pertengahan tahun pekerjaan overload, saya justru tidak begitu banyak istirahat. Tapi begitu saya kembali ke Singapura bulan Agustus, hasil dokter semua disembuhkan sama Tuhan. Iya dok, puji Tuhan kalau gitu. Dokternya Katolik, hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Amin. Ya, terima kasih dokternya. Sudah ada dok, udah nggak usah. Kemarin dicek, check up lagi kemarin terakhir sudah nggak ada. Tapi puji Tuhan, 2025 begitu berat tantangannya, baik dari sisi pekerjaan, dari sisi kesehatan, dari sisi apa saja dilihat sepertinya berat. Tapi saya di akhir tahun Tuhan mengingatkan saya tentang apapun boleh terjadi, sesuatu semuanya boleh terjadi. Tapi ada satu yang Tuhan bilang, jangan pernah hilang yang namanya sukacita. Karena saya ataupun kejadian di dunia ini yang bisa mengambil sukacita kamu hari ini, apapun itu, mau berita duka, mau berita apapun itu, mau penyakit, mau cancer, apa saja Tuhan ajarkan satu hal pada saya, untuk jangan pernah hilang sukacita. Karena Tuhan yang sudah mati untuk saya secara pribadi, dan dia berjumpa saya secara pribadi, dia bilang, saya akan memulihkan kamu dan akan menyembuhkan kamu, dan bahkan saya akan memberkati kamu. Tapi kamu harus menikmati dengan cara saya. Caranya Tuhan unik ya, kadang sampaikan agar menjadikan kali ini kekuatan dalam jiwa dalam kasih Tuhan Yesus. Awal-awal Januari tahun 2025 saya ditugaskan oleh Gereja Pusat GPPS untuk melayani lebih sungguh-sungguh. Dan terakhir ini saya sendiri sumpahnya secara manusiawi saya agak mengeluh luar provinsi, ya kan? Jadi di Magelang, Pekalongan, Grobogan, ya. Terus juga di Ambarawa. Yang di Ambarawa itu ada sedikit cerita ya, dari terminal Ambarawa saya dijemput pakai mobil menuju di kota kecamatan. Saya sendiri hanya pokoknya ikut aja sampai kota kecamatan, mau masuk desa itu nggak bisa mobil, harus pakai sepeda motor. Setelah itu saya ikut boncengan ya, sepeda motor, ya kan, karena mau makan firman Tuhan. Jadi bagaimanapun juga saya harus memberi hormat pada Tuhan. Setelah itu mau masuk dusunnya nggak bisa sepeda motor, harus jalan kaki. Nggak tahunya pas daerahnya agak banjir. Saya bawa sepatu itu sampai di gerejanya itu. Dan di sana maaf ya, kalau persembahan itu tidak ada uang. Jadi mereka bawa ya hasil ladang mereka ya, di Ambarawa ini katakan agak naik. Gembalanya itu orang NTT, orang Ambon, Pak Yakob. Saya tanya, Pak Yakob kok bisa di sini? Oh ya, saya waktu nikah dapat orang sini, akhirnya saya menetap di sini, akhirnya saya mendirikan rumah Tuhan. Puji Tuhan, dari satu dusun itu ada sekitar 79 yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus, yang mana sudah dibaptis. Karena saya waktu mendampingi Elia Miron kemarin, saya kan bertanya pada Elia Miron, maaf
tutup tahun saya ada di rumah anak saya yang dimenanti, kita kumpul di sana. Juga itu untuk kasih semangat buat Philip ya, karena Philip tanggal 1 kemarin tepatnya berapa? 23 tahun. Juga untuk pernikahan kami yang ke-37 tahun. Selama tahun itu nggak ada. Tengah-tengah tahun 2025 papa ini juga masuk rumah sakit. Jadi nggak sebegitu parah, tapi Tuhan memberikan semuanya dengan berkatnya yang luar biasa. Sampai sekarang Pak Nasang sudah bisa ikut kebaktian selama 1 bulan kemarin tuh full, nggak ada bolong ya, yang di bulan 11 mulai awal minggu sampai akhir minggu, dan dia tapi persoalan pergumulan itu masih ada ya dalam kehidupan kami, karena manusia tidak ada yang hidupnya itu lurus itu tidak ada ya, selalu persoalan pergumulan itu selalu ada. Apalagi di tahun 2024 pergumulan yang kami hadapi dengan suami yang tidak bekerja, apalagi tahun 2025 pergumulan itu sangat berat bagi saya. Ya semua jemaat juga sudah tahu dengan masalah anak saya. Jujur pada waktu dari Ibu Gembala menguatkan saya untuk tetap datang ke tempat ini, dan saya berdoa Tuhan kasih tahu saya apapun masalahmu, apapun pergumulan kamu harus tetap bergereja. Dan saya berpikir saya di tempat ini hanya untuk mencari Tuhan, hanya untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Bukannya saya tidak menganggap jemaat ya, tidak. Jujur memang saya malu banget dengan masalah. Ciptaan baru
selalu setia menolong kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Oh, meskipun Tuhan tak menolong, haleluya. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Manis lenyap, ku tetap memilih, ku percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia, Yesus setia. Haleluya. Mari bersama dengan puji dari awal. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun Tuhan
Ajar kami bukan hanya untuk mengerti bahwa Tuhan sudah berkali-kali menolong kami, tapi ajar kami mengerti apa maksud Tuhan menolong kami. Apa maksud Tuhan menegakkan kami kembali ketika kami terpuruk dalam permasalahan, dalam pergumulan. Ajar kami memahami Tuhan kasih-Mu. Ajar kami Tuhan, ajar kami kasih-Mu, kerinduan kasih-Mu, kerinduan-Mu untuk mengangkat kami, untuk membuat kepala kami kembali tegak melihat masa depan kami. Tolong kami semua Tuhan, tolong kami semua. Bukan hanya kami puas Tuhan menolong, karena sampai kapanpun Engkau akan tetap menolong kami. Karena itu janji-Mu Tuhan, Engkau tetap akan menolong dan tidak sekali-kali meninggalkan kami. Tetapi biarlah 2026 ini kami mau belajar Tuhan untuk memahami, untuk mengerti, untuk membuka diri, membuka pikiran kami. Apa yang Tuhan mau ketika Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau hamba-Mu, Kau mengurapi hamba-Mu, sehingga kami semua rohani kami dikuatkan. Kami mendapat motivasi yang baru, kami mendapat arahan yang baru. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang bimbang diteguhkan, kami yang suam-suam kuku dibangkitkan kembali Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Biar mata kami terarah kepada firman-Mu, karena firman-Mu adalah sumber segala-galanya bagi kami orang yang percaya dan mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami, kesaksian kami yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan. Engkau sudah tambahkan satu usia lagi, terus memberkati, Engkau terus membimbing dalam kehidupan mereka. Tambahkan kesetiaan, tambahkan hikmat akal budi dalam kehidupan Stefa dan Philip Tuhan. Untuk mereka boleh menjalani hidup ini bersama-sama dengan Engkau. Tahun demi tahun mereka boleh lewati. Dan kami percaya Tuhan, masa depan yang indah Engkau kerjakan dalam kehidupan mereka. Pengharapan, oh Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan Philip dan Stefa Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat bahwa di saat mereka setia menaruh harap mereka kepada Tuhan dan senantiasa bergantung kepada Tuhan, apapun yang menjadi permohonan doa mereka, apapun yang menjadi cita-cita, dan Tuhan mengabulkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, oh Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menuntun langkah-langkah kehidupan Stefa dan Philip menuju kemuliaan demi kemuliaan, untuk kemuliaan nama Tuhan saja, dan Engkau ditinggikan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, segala kebutuhan, keperluan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami serahkan setiap doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Itu ayat sudah menjadi ayat hafalan buat anak-anak Tuhan. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Nanti saya minta kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Allah yang masih ayat ini boleh ya. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan iman. Demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Silakan duduk. Berserulah kepadaku, yaitu kepada Tuhan, tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya sangat terberkati dengan kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan oleh jemaat Tuhan, di mana pengalaman-pengalaman 2024, 2025 mengalami hal-hal yang secara fisik, secara manusia ya menderita, katakanlah ya, sulit ya, sakit penyakit dan lain sebagainya, tapi diakhiri dengan kesaksian yang luar biasa. Semuanya kita ada karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Di akhir tahun 2020, Tuhan termasuk kami juga mungkin di tempat ini, kita duduk di bawah kaki salib Tuhan, menyembah, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan di tempat kami. Ketika jam 00, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat tahun 2025. Dan selamat datang buat 2026. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Masih merupakan seperti kado ya, hadiah yang masih terbungkus ya, seperti di depan kan ada bingkisan. Kita tidak tahu apa yang di dalamnya. Demikian juga apa yang kita akan hadapi di tahun 2026. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, firman Tuhan pada pagi hari, maka Tuhan akan menjawab engkau. Apa itu berseru? Mengandalkan Tuhan, memohon belas kasihan kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kita, semua kegiatan aktivitas apapun yang kita lakukan hanya kepada Tuhan. Dan dikatakan di situ, maka aku akan menjawab engkau. Kalau kita berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dikatakan maka Tuhan akan menjawab engkau. Setiap doa kita, seluruh kita dijawab oleh Tuhan. Kita kepada Tuhan bukan mengeluh ya, bukan mengeluh karena apa, bersungut, tidak, tapi menyampaikan keluhan, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Ada banyak permohonan, baik secara pribadi, dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, pelayanan. Tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Kita tidak kuat, kita tidak mampu. Kita sebagai manusia normal ya,
kekurangan, ya, kelemahan yang kita hadapi. Tetapi bersama dengan Tuhan kita lakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Karena dikatakan dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara yang dikasih Tuhan, janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Berapa banyak yang hari-hari ini mungkin diperlakukan mengalami ketidakadilan, ya? Semua alami, ya. Kita diperlakukan mungkin tidak adil, ya, dipandang bahasa sekarang sebelah mata dan lain sebagainya. Itu secara manusia. Tapi janji ada pemulihan keadilan daripada Tuhan. Ini pengalaman dari seorang nabi. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Yeremia, dia berada dalam penjara, dia mengalami tekanan, dalam kesulitan yang besar, menghadapi permasalahan. Dan dikatakan, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Haleluya. Dalam kesulitan, dalam tekanan, Yeremia ada kebenaran Allah, ada firman Tuhan yang datang kepadanya. Dikatakan, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi, firman Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Demikian juga saudara dikasih Tuhan, permasalahan kesulitan yang kita hadapi mungkin tidak seperti Yeremia, ya, tetapi sebagai manusia biasa, terlebih untuk mengawali tahun 2026 ini, tadi kesaksian untuk menghadap tahun 2006, kita tidak lepas dari pergumulan yang kita akan hadapi. Kita sudah banyak dengar kesaksian, juga kesaksian dari Ibu Gembala, tekanan terjadi, serangan dari mana-mana. Tapi kita ingat, kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan, memposisikan diri kita tetap di hadapan Tuhan, berseru, minta pertolongan kepada Tuhan, minta keadilan. Permohonan kita apa tuh? Berseru, berteriak, minta tolong, minta belas kasihan kepada Tuhan. Semua kita pernah mengalami hal yang demikian. Saudara, di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami waktu merintis tempat atau rumah ibadah yang kami tempati dibakar, ya. Itu baru atapnya, di samping ada tukang bensin. Tahun berapa itu? 80-an. Waktu itu kami sedang ada musda di Jawa Barat, tepatnya di daerah Cianjur, ya, di Hotel Setia. Waktu kami pulang, genteng, dan dia punya kayu-kayu sudah hancur di atas. Dulu itu pantai biasa, ya. Kami merintis di sana, anak pertama saya lahir di sana, ya. Satu-satunya orang Kristen waktu itu, kami hamba Tuhan suami istri melayani di sana, di tempat pelelangan ikan. Sekarang jadi gerbang PIK 2 yang tinggal di Jakarta, ya. Bapak Ibu tahu PIK 2, ya. Awal pelayanan kami di sana. 20 tahun lebih kemudian, karena saya suka ikan, ada cara Manado, suka bakar ikan. Satu waktu kami, ini hanya sedang kesaksian, satu waktu kami ke sana, tiba-tiba ada jemaat Tuhan di sana yang selalu dampingi kami kalau berikan di pelelangan. Dia tunjuk ada satu bapak. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa yang tidak kita pahami. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Yeremia dalam tekanan, ya, ada datang firman Allah, kemudian dikatakan, berserulah kepadaku, kepada Tuhan, bahwa aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara dikasih Tuhan, dalam pergumulan, dalam kesulitan, kita tetap andalkan Tuhan menghadapi tahun
2026 ini kita sudah dengar kesaksian. Tahun yang lebih sulit lagi mungkin dari tahun 2020 katakan buat kita. Haleluya. Apa itu hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan buat kita? Mari kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-6. Ayat 6 bagian A dikatakan pertama, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Haleluya. Kalau kita berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Bagian pertama, ada janji Tuhan buat kita. Janjinya adalah ada jaminan kesehatan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka. Belum perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi bahkan pemerintah buat kebijakan jaminan kesehatan yang paling keren sekarang kan BPJS ya. Firman Allah sudah lebih dulu menjamin kesehatan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Dan kita sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia, kita manfaatkan apa yang diberikan oleh pemerintah. Manfaatkan. BPJS kami pakai, saudara. Ya. Saya punya suami Bapak Gembala 2000. Masih ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kesehatan kepada mereka, mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Haleluya. Secara fisik, secara manusia normal, kita sudah berusaha jaga kesehatan kita, tapi satu waktu karena kegiatan mungkin dan lain sebagainya, satu saat kita alami sakit penyakit. Ya Pak ya? Ada yang nggak pernah sakit di sini? Semua pernah sakit ya, entah pilek, meriang dan lain sebagainya. Pernah kita alami. Fisik dalam keadaan lemah. Satu waktu tumbang juga karena capean dan selain kesehatan ada kesembuhan. Kesembuhan yang sesungguhnya datang daripada Tuhan. Haleluya. Dokter bertindak, ambil tindakan kalau kita di rumah sakit, ya kan? Kita hamba Tuhan, pendeta hanya bisa mendoakan, tetapi kesembuhan itu sesungguhnya datang daripada Tuhan. Ada jaminan kesembuhan bagi orang yang mau berseru mengandalkan Tuhan. Penyakit apapun Tuhan bisa sembuhkan. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, yang lumpuh, ya bisa berjalan, yang buta, dia melihat, bahkan yang sudah mati dibangkitkan. Ya, mungkin rohani kita sudah mulai tidak sehat, kaki kita mulai melangkah mungkin pada hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, ya, tangan kita, mata kita, fisik kita dan lain sebagainya. Tetapi janji Allah kalau kita tetap di dalam Tuhan, Tuhan akan pulihkan rohani kita. Amin. Tetap penuh sukacita seperti kesaksian tadi. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun dalam masih ayat yang ke-6. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Haleluya. Jaminan kesehatan, jaminan kesembuhan. Ketiga, jaminan kesejahteraan. Apa itu kesejahteraan? Sandang, pangan, terus papan. Dari ketiga ini, saudara mau pilih mana yang lebih dulu? Mau pilih sandang duluan? Sandang kan pakaian, ya, pakai. Kemudian kedua, pangan, makan, minum. Sudah ada fasilitas, ada kendaraan, dikasih sepeda, dikasih motor, dikasih mobil untuk kita pakai, ya. Yang diberikan merupakan bonus, alat komunikasi, ya. Kemudian untuk kita melihat situasi zaman sekarang ada TV yang sudah begitu canggih, ya, handphone, ya. Kita bisa tahu dari tempat ini, kita bisa tahu keadaan saudara kita, anak kita. Saya punya anak 2 ada di
kita manfaatkan itu. Kemudian yang keempat, masih ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan. Tadi ketiga. Kemudian yang berikut, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Kesejahteraan, kemudian ada jaminan keamanan. Mazmur 121. Coba kita boleh lihat dulu. Mazmur 121. Mazmur 121. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 di situ ya. Ya. Mazmur. Dari manakah akan datang pertolonganku? Lanjut, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat yang ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Haleluya. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Lanjut. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ada jaminan keamanan. Kalau penjaga dalam dunia ini, penjaga-penjaga baik di kantor, ya, di sekolah-sekolah, jaga nyawa kita terhindar dari segala bahaya dan lain sebagainya. Ada jaminan keamanan bagi orang yang mengandalkan Dia. Haleluya. Kemudian lanjut lagi saudara yang dikasih Tuhan. Selain keamanan, jaminan apalagi? Ayat yang ke-7, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Ada jaminan pemulihan. Apa itu pemulihan? Yoel, ya, Yoel 2 ayat berapa itu? Aku akan memulihkan, akan mengembalikan apa yang telah hilang. Tuhan akan mengembalikan siang dan malam. Tidak tertidur. Kalau penjaga yang manusia biasa kecapean masih tertidur, masih bisa melos malingnya, ya. Orang jahatnya masih bisa masuk. Sekarang di gereja-gereja saudara banyak ya. Ngeri. Di tempat pelayanan kami dulu, sementara KKR, maaf ini kesaksian saja, dan juga jaga-jaga, tapi di sini tidak ada. Sementara ibadah KKR kan biasanya kan antar kol ya Pak ya. Ayo habis firman, yang punya masalah, punya kebutuhan maju ke depan. Dia akan memperbaharui kita, Dia akan membangkitkan semangat kita. Mungkin semangat kita sudah tidak ada, telah hilang dan lain sebagainya karena situasi dan keadaan. Janjinya Dia akan memulihkan kembali. Kata memulihkan ada pembaharuan, ada pertambahan, ada perubahan. Bicara juga tentang kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan. Haleluya. Di tahun 2025 yang kita sudah lewati, banyak kesaksian tadi, kasarnya buntung, ya. Tetapi untuk mengucap syukur kepada Tuhan, kembali mengalami keberhasilan, keberuntungan yang berasal daripada Tuhan. Andalkan Tuhan dengan berseru kepada Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Tuhan akan nyatakan, Dia akan pulihkan kembali kita. Pengharapan yang sudah hilang akan dikembalikan oleh Tuhan. Saya ingat ada satu kisah, ya, tentang seorang ibu, ya, di Lukas 7. Lukas 7, seorang ibu janda yang kehilangan anak sematawayangnya, seorang pemuda, ya, jatuh sakit kemudian dia meninggal. Dan saya pelajari di sini, saya tertarik dengan perhatian Yesus, ya, di Lukas pasal 7. Coba kita lihat dulu Lukas pasal 7 ayat yang ke-13. Lukas 7 ayat yang
13 di situ dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Menangis, haleluya. Ibu janda ini dia hilang pengharapan. Ketika anaknya yang masih muda, yaitu seorang pemuda yang ada di kota Nain, kalau kita baca dari ayat pertama, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat di pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepada waktu ibu ini hilang pengharapan, dia menangis. Saudara, punya anak satu-satunya yang dia lahirkan, dia besarkan, tentunya dia punya harapan masa depannya begini-begini buat anaknya. Tetapi dia meninggal, hilang harapannya. Dan Yesus waktu dia masuk ke kota Nain itu, dia melihat keberadaan ibu ini, ibu yang sedang bersedih, ibu yang penuh dengan pergumulan. Dia menangis sehingga Yesus perhatikan. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan tangisan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hilang pengharapan. Yesus memulihkan, Yesus mengembalikan apa yang telah hilang, harapan yang telah hilang dikembalikan, dipulihkan oleh Yesus. Dia melihat keberadaan kita. Banyak menangis karena pergumulan, ya masalah yang dihadapi. Tidak mengapa saudara, saat dalam pergumulan, ya jangan kita ke tempat-tempat yang di luar Tuhan, tapi datang kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Aku akan menjawab engkau dan akan melakukan hal-hal yang besar, memperlihatkan hal-hal yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti. Tuhan akan kerjakan. Dia akan memulihkan kita, dia akan memperbaharui kita. Ada perubahan yang Tuhan akan nyatakan. Ada kesuksesan, ada keberhasilan, ada keberuntungan orang yang mengandalkan Tuhan. Kemudian dipulihkan. Kemudian bagian yang ke-6 ayat 8, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Mentahirkan. Mentahirkan itu tahir, ya, sembuh total, tidak ada bekasnya. Kalau kita terluka, saudara, kan ada bekas luka, ya. Kalau tahir, ya, di 2 Raja-Raja 5 ayat 14, ya, kalau tidak salah, di situ ada seorang yang kena penyakit kusta, ya, Naaman. Kemudian dia disembuhkan, dia ditahirkan. Dan kalau kita ditahirkan, mungkin waktu-waktu yang lalu kita merasakan sesuatu yang sakit, ya, terluka. Tapi setelah kita dipulihkan, ditahirkan, tidak ada bekas lagi, tidak diingat-ingat lagi, sudah dilupakan, sudah disembuhkan semuanya. Amin. Karena apa? Tuhan yang mentahirkan kita, Tuhan yang menolong kita. Sebab itu kalau ada hal-hal yang mungkin kita alami tahun-tahun, ya, waktu-waktu yang lewat, kita sudah tinggalkan semuanya. Saatnya kita melangkah. Ada pembaharuan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Tuhan sudah tahirkan kita. Haleluya. Ada janji kita ditahirkan. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir, bagian yang ke-7, biasanya mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa, dengan memberontak terhadap aku. Diampuni. Ada pengampunan. Tuhan mengampuni segala kesalahan perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semua kita punya kekurangan, punya kesalahan. Dia apa ya? Siapa yang gak punya kesalahan di sini? Semua punya dosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan ampuni, Tuhan berikan pengampunan. Janjinya, jaminan
pengampunan Tuhan sudah berikan. Karena apa? Kita berseru, berteriak, minta tolong kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Lupakan sudah yang telah lewat. Mari juga kita berikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Amin. Aduh, mungkin secara manusia lu ingat, kalau ingat aduh sakitnya di sini sana, nggak mampu, tidak kuat, tapi ampuni saja. Amin. Kita melihat masa depan yang cerah, ya, rancangan Tuhan yang indah ke depan. Berikan pengampunan kepada orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Memang sulit, memang berat, tapi lakukan itu. Saya banyak cerita sama Ibu Gembala. Kami pernah didatangi saudara, karena kami buka sekolah, ya, sekolah yang menolong orang-orang yang perlu ditolong Tuhan, dan berapa hal yang kita terima. Dan bagian yang terakhir itu saudara luar biasa, ayat yang ke-9. Dan kota ini akan menjadi pokok apa? Kegirangan, kesukaan seperti kesaksian tadi. Ternama, terpuji dan terhormat, haleluya, bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengarkan segala kebajikan dan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Awalnya ditekan, alami masalah, kesulitan, berteriak, minta kepada pulihkan. Ada banyak jaminan yang Tuhan berikan. Kemudian yang terakhir, kita akan menjadi pokok kegirangan, penuh dengan kesukaan, sukacita, ternama. Gak usah kita cari-cari nama, Tuhan yang mengangkat kita. Terpuji, gak usah kita angkat-angkat, minta puji, Tuhan yang akan mengangkat kita. Haleluya. Dan terhormat, gak usah cari kehormatan, Tuhan yang akan mengangkat kita. Amin. Mazmur 118 ayat yang ke-14 sampai 16. Tangan Tuhan yang kuat dan perkasa, Dia berkuasa untuk meninggikan. Kalau Tuhan yang angkat kita, tidak ada satu manusia pun yang dapat menurunkan. Kalau diangkat oleh manusia, kalau sudah tidak suka, Dia akan turunkan. Tapi pastikan kalau kita berkenan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan yang mengangkat. Tidak ada satu manusia. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati, dan kami kembalikan kepada Ibu Gembala. Agarku jadi anaknya, diberikan di dalam hidupku. Baginya segalaku, hanya segalanya bagiku.
kesempatan pagi hari perjamuan asa yang kudus. Sebelum tubuh dan darah-Mu ada dalam setiap kehidupan kami, ampuni kami Tuhan, layakkan kami ya Tuhan, supaya firman-Mu menjadi rema dan tubuh dan darah-Mu menjadi satu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Kami lakukan setiap apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami mau berbuat baik, kami mau berbuat bakti, kami mau tetap setia kepada Tuhan, dan biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Hamba-hamba Tuhan yang bertugas dalam perjamuan asa yang kudus pada pagi hari ini, biarlah Tuhan Engkau percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu masuk menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam permasalahan Kau bukakan jalan, karena kami percaya kuasa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Menjadi berkat bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu layakkan kami, Engkau berikan kami hati yang baru, Engkau pulihkan hidup kami, supaya kami berlayak untuk menerima berkat perjamuan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang kami rindu Tuhan, seturut dengan apa yang Kau mau saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan perjamuan suci pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di tangan kita ada roti dan anggur sebagai perwujudan bahwa Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu dalam bagi kita, yang tunggal, menunjukkan kita hormat akan tubuh Kristus. Kita angkat roti yang merupakan perlambangan dari tubuh yang terpecah. Dan sebelum kita menikmati tubuh Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus Allah kita pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat saudara-saudari sekalian, kita akan menikmati tubuh Kristus sebagai korban penebusan bagi kita, yang memberkati kita, yang melimpahkan kita dengan karunia dan anugerah. Biarlah kita terima tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali memiliki tubuh yang baru, hidup yang baru, dan jiwa dan roh yang dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita angkat cawan, dan di dalamnya ada anggur sebagai perlambang dari darah Yesus yang tercurah, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata kepada para murid-Nya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipermeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat, mari kita minum darah Yesus yang akan menyucikan kita, yang akan memulihkan kita dengan darah-Nya yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita serukan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu, berkat-Mu, pemulihan yang kami alami hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Memberikan apa yang terbaik untuk Engkau melalui persembahan Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberikannya, sehingga persembahan ini dapat menjadikan kelebaran kerajaan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah ini hanya dalam kasih kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ya kita Yesus abadi, karunia dulu, aku warisnya, ku diterus, ciptaan baru, Roh Kudus, aku bahagia, Dia diterus.
Amin. Yesus abadi dalamku. Aku bahagia di dalam. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku berbahagia, ku berbahagia, oh yang hidup, oh, Yesus abadi, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Tidak ada seorang pun yang Engkau lewatkan. Kami percaya Tuhan, tangan kasih Yesus terulur buat setiap kehidupan kami yang ada. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang ada dalam permasalahan Tuhan sudah bukakan jalan. Yang ada dalam pergumulan kami percaya Engkau memberikan kami kemenangan, pertolongan kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Saatnya kami akan meninggalkan tempat ini jauh dekat perjalanan kami. Khususnya buat Bapak Ibu Agus yang harus pulang ke Batu Tuhan. Kau tolong, Engkau tahu pergumulannya, Engkau tahu cintanya akan Tuhan. Dan kami percaya janji firman-Mu, berkat Tuhan selalu mengalir tercurah, menolong, menjawab setiap doa-doanya. Dan kami percaya setiap kami yang ada, tidak ada seorang pun yang dilewatkan Tuhan. Kami percaya janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami menjadi ekor, tetapi kami akan menjadi kepala. Dan kami yakin dan percaya berkat Tuhan, jaminan Tuhan ada menyertai Tuhan. Kami juga berdoa buat umat-umat-Mu yang tidak hadir pada pagi hari ini. Ada di antara mereka Tuhan yang minta izin karena ada kegiatan-kegiatan yang harus mereka kerjakan. Tetapi biarlah waktu-waktu yang akan datang, minggu depan Tuhan di acara pelantikan, kami tetap serahkan kepada Tuhan supaya jemaat Tuhan boleh dipersiapkan waktunya, hadir bersama-sama untuk menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya acara itu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami angkat tangan kami percaya Tuhan, Engkau akan melimpahkan kami dengan kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, pelindungan, penyertaan, bahkan tuntunan dari kuasa anugerah dalam setiap kehidupan kami. Kami diberkati, keluarga kami diberkati, bahkan saudara-saudara
saudara kami, keluarga, anak cucu menantu kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya Tuhan, kami mengalami setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.